Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Infak Darman. Salam pengayuman. Nah, di video sebelumnya saya membahas mengenai urutan kepangkatan di Polsuspas. Kali ini saya akan membagi informasi mengenai sistem kenaikan pangkat di Kementerian Hukum dan HAM terkhusus di Polsuspas. Nah, bagaimana sistem kenaikan pangkat di Polsuspas? Sebelumnya di urutan kepangkatan yang saya bahas mulai dari golongan 2A, 2B, 2C dan seterusnya hingga ke tahap menteri ya. Sekarang bagaimana sistem kenaikan pangkatnya? Nah, di sistem kenaikan pangkat sendiri terkhusus di Polsuspas. Polsuspas sendiri pelamarnya itu pendidikan SLTA ya. SLTA itu golongan 2A. Ada tahun 2014 kalau nggak salah itu penerimaan untuk petugas Polsuspas atau sipir penjara itu berijazah D3. Nah, D3 lulusan D3 itu 2C. Tetapi tahun 2017, 2018 hingga 2019 ini kembali lagi ke penerimaannya di golongan 2A yaitu pendidikan ijazahnya pendidikan SLTA. Dari sebelum 2014 itu SMA, sedangkan 2014 dibutuhkan itu tenaga dari D3. Kemudian kembali lagi tahun 2017 hingga saat ini itu pendidikan ijazahnya bertaraf ijazah SMA atau SLTA sederajat. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu penerimaannya bukan hanya saja pada pendidikan ijazah SLTA, tetapi ada juga untuk D3 bahkan untuk sarjana S1 dan S2. Nah, tetapi khusus di sini untuk petugas Polsuspas itu berijazah SLTA. Ketika ia lulus sebagai CPNS atau PNS, ia akan menggunakan kepangkatan atau golongan juga. Nah, golongan atau kepangkatan sendiri di Polsuspas yaitu jika lulusan SMA itu memiliki balok putih berwarna putih, itu golongan 2A. Sistem kenaikan pangkatnya itu ada dua, yaitu reguler dan PI. Nah, untuk reguler sendiri setiap kenaikan pangkat itu selama 4 tahun sekali. Misalkan dari 2A ke 2B itu 4 tahun. Kemudian 2B ke 2C itu 4 tahun dan seterusnya. Untuk golongan 2A sendiri untuk ijazah SMA sendiri itu mentoknya di 3B. Itu balok kuning 2. Nah, bagaimana yang PI? Nah, PI sendiri ketika ia sudah masuk atau lulus PNS, ia mengikuti perkuliahan atau ikut kuliah di mana ia wisudanya bergelar sarjana atau S1. Nah, ia bisa mengikuti penyesuaian ijazah atau PI. Nah, penyesuaian ijazah atau PI ini sesuai aturan dari pemerintah. Kalau sebelumnya dulu pernah 2B 2 tahun atau kalau nggak salah ya. Ada persyaratannya, jika memenuhi persyaratan bisa mengikuti PI. Berapa tahun ini itu 2C atau balok putih 3. Nah, jika ia balok putih 3 mengikuti penyesuaian ijazah, maka jika lulus dalam tes penyesuaian ijazah maka ia akan berpangkat 3A atau balok kuning 1. Polsuspas itu sistemnya tidak hanya reguler, pangkatnya 4 tahun sekali, tetapi juga bisa mengikuti penyesuaian ijazah ke golongan 3A. Untuk S1 sendiri mentoknya di 3D. Kemudian untuk S2 itu mentoknya di golongan 4A. Untuk PI sendiri juga bisa dari golongan 3A. Artinya kalau dari SMA ia ke 3A, PI-nya S1 3B, kemudian untuk S2 dia 3C. Nah, kalau untuk petugas Polsuspas ini rentan dengan hukuman disiplin. Petugas lapas itu kenaikan pangkatnya 4 tahun sekali. Tetapi hukuman disiplin ini bisa saja menurunkan pangkat atau menunda pangkat. Kok bisa? Misalkan ada salah satu warga binaan atau tahanan melarikan diri di lapas tersebut. Nah, itu dilihat bagaimana cara warga binaan itu bisa melarikan diri.
Jadi bisa menentukan hukuman yang akan diterima petugas tersebut, mulai dari hukuman ringan, sedang maupun berat. Bisa saja penurunan pangkat atau penundaan pangkat. Nah, untuk penundaan pangkat itu nanti sesuai dari atasan sendiri. Nah, itulah sistem kenaikan pangkat di Polsuspas. Bagi yang kurang paham dengan penjelasan saya, bisa kalian bertanya di kolom komentar apa saja yang perlu kalian tanyakan mengenai Polsuspas itu sendiri. Oke, demikianlah informasi dari saya mengenai sistem kenaikan pangkat petugas Polsuspas atau sipir penjara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum.